Ya, yang bisa mengembalikan programnya Pak Winase adalah satu anak didiknya Pak Winase, satu anak kandungnya Pak Winase. Iya, iya. Seperti apa Pak melihat hasil ini Pak? Hasil ini walaupun tentu harapan saya kurang maksimal. Oh, belum maksimal ini? Belum, kalau saya target saya ya harus 70 ke atas. Nah, sejatinya penyakit birokrasi Indonesia itu di operasional. Operasional ya. Dan ulang tahun kota negara itu 1 bulan, Pak. Tiap bulan ulang tahun. 1 bulan, acaranya bulan. full 1 bulan, bulan penuh. Pilkada Jembrana dikit ini Pak. Iya. Nah, seperti yang kita tahu di Pilkada Jembrana ini paslon 02 Made Kembang Artawan dan Gede Ngurah Patriana Krisna, ya. Ipat, Kembang Ipat, yang dinamai oleh Prof. Winase Bang Ipat. Bang Ipat. Kita bingung cari nama dulu. Kita jadi Bang Ipat ya. Ya, jadi unggul di Pilkada Jembrana ini dengan berdasarkan penghitungan suara di internal PDIP itu 61,86%. Sementara Tambo Dano di paslon 01 38,14%. Nah, seperti apa Pak melihat hasil ini Pak? Hasil di Pilkada ini Jembrana? walaupun tentu harapan saya kurang maksimal. Oh, belum maksimal ini? Belum, kalau saya target saya ya harus 70 ke atas. Oh, padahal menang gede Pak. Ya, menang gede itu yang saya bilang apalagi hanya 60 sapi Pak. Oh, 60. Harusnya 70 ya targetnya gitu. Nah, target saya memang harus. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat kekuatan yang ada. Ada PDI 42%. Ada P3 dan PKB kurang lebih 10%. Itu kan sudah 52%. Kekuatannya Pak Winase lagi 20%. Kan harusnya 70%. Oh, hitung-hitungnya 70% ya. 70%. Jadi berarti itu ada retensi itu berarti karena ada serangan. Ada beras keliling, kan gitu ya? Iya kan? Bansosnya. Bansos apa-apa nggak ngerti, kan susah. Tapi jangan-jangan ada membelot dikit Pak? Nah, kalau di pihak ya? kita nggak ada membelot Pak. Iya. Semua tidak ada, pembelotan tidak ada. Karena kita jumlahnya sudah ya segitu jumlah ininya. Jadi karena anggap komponen dasarnya adalah PDI dan loyalis Pak Winase. Iya. Komponen itu dan ditambah dengan teman-teman lain lagi. Ya P3, PKB dan partai-partai non parlemen yang ada. Jadi memang ada jadi penyerangan yang menyebabkan bukan membelot ya. Penyerangan ya dari lawannya. Penyerangan yang di detik terakhir mungkin. Detik terakhir Pak. Iya. Ya mestinya inilah saya tidak mengerti semestinya Bawaslu nunggu laporan. Laporan kadang-kadang tidak ada barang bukti. Iya. Semestinya kan foto itu sudah cukup sebenarnya. Bertindak ya. Iya. Ya tapi tetap bersyukur Pak. Ya, kita sih sudah bersyukur. Sudah unggul ini ya. Ya sudah unggul, ada kepercayaan masyarakat. Nah sekarang bagaimana mengamankan kepercayaan masyarakat itu biar kita bisa terus dipercaya terus. Iya. Jadi aplikasi program harus benar-benar dilakukan. Ya. Sejauh mana nih peran seorang Winase terhadap kemenangan atau keunggulan Kembang Ipat ini Pak? Kalau saya hanya mengingatkan aja, meminta tolong kepada mereka yang pernah kenal dengan Pak Winase, kan selalu setiap pertemuan saya mengatakan sederhana aja, bagaimana programnya Pak Winase sudah bisa dirasakan selama ini. Oh iya, apa setuju kita mengembalikan programnya mana? Setuju. Nah, setuju mengembalikan program Pak Winase. Ya, yang bisa mengembalikan programnya Pak Winase adalah satu anak didiknya Pak Winase, satu anak kandungnya Pak Winase. Iya. Anak didik dan anak kandungnya Pak Winase pasti bisa akan mewujudkan programnya Pak Winase. Itu jadi kampanye kemarin ya? Kampanyenya ya begitu. Oh, enggak banyak-banyak kampanye itu. Sing beliau ngomong. Cukup yang yang nyata gitu ya. Iya, dia kan sudah kita tanya. Sudah pernah dengar apa programnya Pak Winase, terutamanya yang milenial? Pasti pernah. Kalau enggak pernah dengar, coba tanya ibunya kan gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan lagi Pak programnya Pak Winase dulu mungkin ya, milenial mungkin. Oh banyak, semestinya programnya Pak Winase mulai
kita cerita tadi sudah cerita pendidikan gratis, sudah begitu kesehatan gratis, sudah begitu ada lagi IT. IT zaman Pak Winase sudah ada Zoom. Sudah ada Zoom ya? 20 tahun lalu loh. Weh. 20 tahun lalu. Berarti itu malunan Pak mengenal Zoom waduh, udah Covid ini ya? nih, Maru Jani ngesam-ngesum aja. Gimana model Zoom itu zaman itu, Pak? Ya, kita bisa ngesum kepala desa sudah bisa telekonferensi, Pak. Kepala desa di zaman itu sudah punya telekonferensi karena saya punya Gnet, Jimarwana.net. Jimarwana.net itu ada di setiap desa. Oh, iya. Jadi setiap desa ada Jimarwana.net dan setelah kedua dimasukkan lagi di setiap SD ada Gnet. Iya. Jadi ada antena Gnet. Jadi kepala desa tidak perlu datang ke kantor bupati, Pak. Tiap bulan laporan melalui semua kepala desa punya email, Pak. Oh, iya. Zaman saya itu sudah punya Padahal waktu email. itu belum ada email-emailan ya. Gitu. Makanya saya bilang kalau sekarang Maru Waktu itu paling wartel pernah ada ya? Jadi email sudah ada. Harusnya beliau direkrut sama Google. Saya tidak ngerti komputer ya. Saya tidak ngerti komputer, tapi ide saya ada. Ya, tapi pendidikan gratis itu memang fenomenal dulu Pak ya, sama Fenomenal. pendidikan kesehatan gratis ya. Kesehatan itu Waktu fenomenal. itu yang dibebaskan apa aja sih Pak? Pajak sawah, tidak ada itu seluruh Indonesia, tidak ada pajak sawah gratis. Pajak awan gratis, Pak. Jadi sudah begitu JID itu ada KTP untuk anak-anak sekolah itu ada JID Jemberana ID. Itu bisa pakai absen dia ke sekolah bawa kartu pelajar itu masukkan ke card readernya di sekolah sudah terbaca posisinya dia duduknya di mana. Udah teknologi canggih sebenarnya. Kalau gini pakai tangan itu wah udah ketinggalan ya. Udah ketinggalan zaman saya sudah enggak masuk itu, Pak. Iya. Nah, baru cerita ke yang public service-nya seperti misalnya TV digital. Tahun 2005 kita sudah TV digital, Pak. Ini Indonesia dan sudah TV digital. TV digital kan Maru nih kita. Maru. Saya sudah punya TV digital. Nama Jimarwana TV. Visioner Pak dulu ya. Jadi itu ceritanya jadi mungkin karena enggak tahu ya banyak. Saya sebenarnya ada di sana buku, coba lihat itu ada namanya bersama 10 tahun bersama Winase. Ya. Jadi maaf ini 10 tahun bersama Winase itu ini semua programnya Pak Winase. Sami ini maaf ini saya sih ngapal Pak ini apa namanya semua ininya apa namanya semua ini apa sih ngapal kudok aden Pak. Jadi mungkin lewat buku ini juga Pak menyampaikan apa yang Bapak lakukan dulu pada bisa milenial sekarang gitu ya. Ya, biar tahu, biar banyak sekali, Pak. Jadi emang peran Winase itu besar sekali atas mungkin yang kemarin cerita Megumi pernah dengar, Pak? Megumi. Belum, Pak. Megumi yang air laut jadi air aqua. Jadi air mineral gitu. Air mineral. Oh, kita sudah berpikir kalau misalnya terus terjadi seperti ini, penduduk berkompetisi antara petani ngambil air aqua, ngambil mendura tegak-tegahan, kan kasihan dong Republik ini. Nah, kita buatlah air laut menjadi air aqua. Itu baru titik satunya. Jadi saya berpikir air laut itu kan tidak pernah habis, Pak. Betul. Jadi pakah, Pak. Itu kan itulah sebabnya ada proses. Itulah sebabnya. Biasanya kan air gunung, air laut ya. Jadi air laut itu kita proses dan saya yakin air laut itu tidak pernah habis kecuali zaman Nabi Musa dulu. Di laut mati itu. Nah, itu jadi
karena saya yakin tidak pernah akan habis, harusnya ke situ kita ngambil. Akhirnya terjadilah. Nah, sudah begitu kita sudah ngambil di Perancak waktu itu, udah jadi computerized ya. Computerized ya. Ya, computerized. Jadi mineralnya terlihat semua di sini. Mineral. Setelah mineral itu kita distribusi langsung ke sekolah-sekolah. Jadi sehingga di sekolah tuh langsung minum air aqua. Tidak pakai galon-galonan gitu. Iya. Kuno itu kalau Berarti sudah menciptakan air mineral juga ya. Ya. Yang Iya. dan itu anunya jauh lebih, biaya produksinya jauh lebih kecil. Iya, lebih kecil. Iya. Jauh lebih kecil daripada itu. Nah, kalau itu luar biasa kan? Iya. Jadi berbagai program atau terobosan-terobosan yang Pak Winasih lakukan dulu, kemudian disampaikan kepada simpatisan pada pilkada kemarin. Nah, ini Saya nggak sempat lagi, Pak. Masyarakat sudah tahu duluan. sudah tahu duluan ya. Ya. Tapi kan mungkin di kalangan milenial mungkin Ya. belum. Jadi tanya orang tuanya gitu ya. Ya, ada. Jadi nah, makanya sering orang mengatakan di zaman itulah zaman Jembrana Emas. Jembrana Emas ya. Parade budaya, Pak, mungkin tidak percaya kalau parade budaya kita itu bukan pertama di Indonesia 34 kabupaten datang untuk parade budaya. Ke sini ya. Ya, di samping itu ada Jepang, Korea, Jepang, Korea, India dari luar untuk parade budaya. Iya. Ya, itu sedikit nostalgia. Profesor Winasih semasa beliau jadi bupati tahun berapa itu, periode berapa itu ya? 2000 sampai 2010, 10 tahun. 10 tahun. Kalau Ya. anunya paradenya mulai 2008. Iya. Tiap tahun itu di sini kan orang pasti tanya, nggak kayak dulu bisa sebulan, Pak. Jadi ulang tahun kota negara itu 1 bulan, Pak. Tiap bulan ulang tahun. 1 bulan full, acaranya full 1 bulan, bulan penuh. Setengah bulan pitung dino. Ya, itu terpaksa bikin bulan kan. Bulan. Nah, jadi mulai dan tiap hari ada hiburan. Hiburan tiap hari. Iya. Nah, pasti pertanyaan di Jemanpis kan pasti gitu. Iya. Saya aja heran di Jemanpis. Oh iya. Kamu dari mana itu uangnya, Pak? Nggak tahu datang ke Jang, Pak. Oh iya. Picu kayak gitu ya. Picu ya. Mungkin Pak pernah kan Jaganade? Pernah ya. Jaganade itu sing pakai turunan, Pak. Itu 8,5 hektar loh, Pak. Sebelumnya Pak Indugoso yang bangun, tapi macet. Oke. Udah begitu enggak bisa dilanjutkan. Saya masuk 1 tahun jadi. Iya. Itu yang orang menjadi Iya. DJ Pak Winasih Manpis kita. DJ sumber dana nih. Padahal sing ada sumber dana apa-apa, Pak. Saya tidak Iya. sing maya atensi, sing ada maya atensi. Saya ada banyak atensi. Termasuk waktu mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis itu sebenarnya ada sing dana di PMK waktu itu, Pak. Hanya 2,5 miliar, Pak. Dan Pak Winasih itu baru berapa bulan jadi bupati ya? 2,5 miliar, Pak. Tapi kita sudah berani ngambil banyak sebenarnya retensinya sering deh kan di guru, di komite, Pak. Iya. Itu sebenarnya, Pak. Nah, sejatinya penyakit birokrasi Indonesia itu di operasional. Operasional ya, dan administrasinya ya. Itu melipat. Makanya sekarang bos ini kan dikritisi banyak orang. Iya. Yang jatuh ke anak-anak itu paling 25%. Betul. Birokrasinya yang ya. Tuh, lapis deh. Jadi selama waktu Pak Winasih itu dipangkas semua ya. Ya mungkin bisa. Tapi transparansi sebagai contoh aja. Ya. Pokoknya jenis yang namanya SPP, namanya komite tidak boleh nyari yang berani kepala sekolah ngambil ini diketahui bupati, saya kasih waktu 2 minggu mengganti kepala sekolah. Oh gitu. Iya, disiplin ya, tegas ya. Ya, bani gitu silahkan. Suruh dia dari kepala sekolah gitu lah. Nah kira-kira nanti ini
program-program yang Pak Winase zaman dulu ini ketika jadi bupati apakah bisa diterapkan kembali Ya, oleh kita berharap. Kembang IPAT ini, Pak? Saya berharap bisa dikembangkan. Memang kembali pada pendanaan. Pendanaan ini kan patuh telah pipis di operasional. Telah pipis di operasional, Pak. Iya. Zaman saya maksimal, zaman terakhir saya itu hanya 500 miliar, Pak, APBD. Jadi 1 triliun, Iya. 2 kali lipat lebih. Ya, harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Mungkin sudah memberi masukan-masukan kepada Kembang IPAT ini Oh, untuk sudah, harus. gimana caranya, teknisnya gitu. Nah, ya sudah. Makanya Bani. Makanya Bani ya. Jadi pendidikan gratis, Kan kesehatan pertanyaannya gratis kemarin semua. kan setiap kita kampanye bertanya, bisa Pak seperti JKJ dulu? Bisa, itu jawabannya. Iya. JKJ kan jauh dengan BPJS, Pak. Ya. Tapi masalahnya sekarang kan ada BPJS itu, Pak. Iya, BPJS itu kita nanti sedang kita konsepkan lagi bagaimana BPJS itu bisa JKJ itu diadopsi di BPJS. Jadi menyesuaikan juga dengan kondisi sekarang gitu ya. Karena apa bedanya? Kalau itu kan tidak pakai rujukan, kalau JKJ itu. Tidak pakai rujukan, tidak pakai. Kalau misalnya Dijo milih dokter tadi, Dijo aja kena milih. Iya. Itu bedanya dengan BPJS. Jani puskesmas tutup jam 12. Jam 2 apa jam 2? Jam 2. Jam 2 begini. Jadi untuk sementara itu sakit sanja. Ada sakit. Sakit pagi ya. Ya pagi. Iya. Mungkin ada masukan juga untuk Kembang IPAT nanti, terobosan harus dilakukan. Beliau sudah tahu apa yang beliau harus lakukan untuk mensejahterakan masyarakat Jember. Makanya titik kuncinya kan sudah kita beritahukan, titik kunci pada visi itu. Jadi maju, harmoni, dan bermartabat. Itu kuncinya luar biasa itu. Itu kuncinya ya. Bisa maju tapi tidak bermartabat, ngide-ngide daerah. Ngide-ngide maju dia ngide-ngide gitu. Ngide aja nyile. Ya. Jadi harus bermartabat juga ya. Jadi bagaimana bisa harmoni karena kita beraneka ragam. Apa nanti yakin Kembang IPAT ini bisa solid di 5 tahun ke depan, Pak? Yakin, karena kita diawali dengan konsep yang sama, ideologi yang sama. Sama-sama anak didik Winase juga. Iya. Kebetulan itu. Jadi kita mengemasnya mulai dulu. Kan ada dulu alternatif Kembang IPAT, IPAT Tambe, IPAT Kembang. Itu kan terjadi satu. Tambo IPAT, Kembang IPAT. Ya. Di saat itu saya ada di sana, dua-dua itu. Saya memilih, karena kebetulan kan waktu itu birokrasi di PDI kan tidak seperti di partai lain. Dia perlu rekomendasi, dan itu yang membuat akhirnya kita menetap waktu 2020. Akhirnya menetapkan ke menjadi Tambo IPAT itu. Padahal dua-duanya mintanya sama. Mintanya sama ya. Ya. Nah, dulu Tambo IPAT, akhirnya berubah menjadi Kembang IPAT sekarang. Jadi gini, ada permintaan dari Tambe, ada permintaan dari Kembang. Untuk meminta IPAT. Untuk pilkada 2020. Ya, 2020. Nah, saat itu kan saya ada posisi kuncinya. Udah begitu kita mau sebenarnya pilihannya kepada Kembang. Tapi Kembang tidak bisa memberikan keputusan karena nunggu rekomendasinya tidak bisa. Nah, di satu sisi ini yang satu mendesak. Akhirnya memutuskan bergabung ke sana. Iya, akhirnya bukan bergabung, akhirnya iya terus nagih kan. Nah, ini nagih sama. Saya lebih cenderung sebenarnya dulu adalah ke Kembang karena saya berawalnya dari PDI. Saya tidak ada ikatan dengan Demokrat.
Tapi karena waktu itu terus ditagih, akhirnya akhirnya ke sana. Ya. Tapi kemarin di Pilkada 2024 ini kan sempat juga Tambo Ipat akan maju lagi kan Pak. Nah, Nggak pernah itu, nggak ada akan maju. Dia mengharapkan seperti ya, itu. Ya, artinya Pak Tambo ini berharap bisa kembali dengan Pak Ipat. Waktu itu. Dan tapi berubah, ini peta politiknya berubah. Titik kuncinya kan kembali. Jadi setelah Pak Winase keluar dari lapas bukan titik keluar. Jadi karena begini, maaf, De Gajah pun datang ke saya, minta Tambo Ipat, minta jawaban dari saya. Saya bilang, saya tidak bisa memberikan jawaban kalau saya masih di dalam penjara. Ya. Setelah saya keluar dari penjara, baru. Itu anunya. Ya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi setelah Pak keluar, akhirnya baru keluar. Baru saya bisa memutuskan kan? Ya. Kemudian akhirnya memutuskan Ipat ikut ke Kembang PDIP? Ya, itu karena kan saya sudah di luar. Ya. Saya bisa Kenapa memilih Kembang akhirnya Pak? Yang di sini kan tidak bisa mengasih keputusan apa-apa, Pak. Omong-omong doang. Apa karena ada juga balas jasa seperti itu, Pak? Oh, enggak. Sebenarnya balas jasa, apa yang balas jasa enggak ada. Kan ada wacana berkembang di luar bahwa Pak Winase keluar karena ada faktor PDIP-nya gitu. Faktor PDIP membayar gitu misalnya. Anggaplah gitu ya. Anggaplah yang membayar, yang itu beredar. Hanya fasilitasi. Mereka kan hanya fasilitasi. Semua itu hasil penjualan aset. Jadi hasil penjualan aset saya. Hanya beliau memfasilitasi. Tapi paling tidak PDIP memberikan dukungan gitu ya Pak? Ya, supaya Pak Winase bisa keluar dari lapas gitu ya? Ya, keluar dulu baru dukungannya muncul kan. Ya, namanya kan secara kebetulan Pak Nyenandena Yasona itu kan orang PDI. Sehingga prosesnya jadi cepat. Ya, biasanya 1 bulan baru keluar, Pak. Dia 2 hari udah keluar. Ya, kan bisa bayangkan. Betul. Jadi Pak Yasona langsung neken. Akhirnya Ipat memutuskan untuk sama Kembang. Ya. Dan itu langsung mengubah. Kalau di satu sisi kan tidak pernah omong-omong itu kan. Sebelumnya ada yang menjanjikan Pak Winase mau dikeluarin nggak di penjara? Iya, kan tetap ngomong-ngomong toh tapi menjanjikan tidak pernah actionnya kan. Nyata Pak. Dia Pak Tambo actionnya tidak pernah ada. Oh gitu. Iya. Akhirnya dari kubu PDIP yang bergerak ya? Iya, artinya yang bisa terbukti. Fasilitasi terbukti. Nah, yang menjanjikan sih bisa. Jadi janji aja. Iya. Jadi janji. Akhirnya tidak. Janji tinggal janji. Janji tinggal janji ya. Ya artinya kan itu mengubah ketika Pak Winase keluar kan langsung mengubah peta politik di Jembrana waktu itu Pak kan. Awalnya Pak Tambo digadang-gadang kan bersama Pak Ipat lagi, tapi ketika Pak Ipat cerai akhirnya dengan Pak Tambo dan Kembang, persaingan menjadi lebih ketat gitu. Lebih ketat. Kan sebenarnya perhitungannya, maaf, kekuatan itu sebenarnya kan bisa dilihat Pak. Iya. Anggaplah Pak Tambo itu karena Golkar masuk ini, paling kekuatannya Pak Tambo 20%, Pak. Pak Tambo 20% ya. Golkar, maaf, ini Golkar. Sekarang kan dia punya 38%, Pak, ya. 3 Golkar, memang Golkar kan dapat suara, Pak. Golkar dapat suara 15%. Tapi sudah dihitung memang ya Pak ya? Dengan suaranya Kembang, Kembang di PDIP, plus suara Ipat yang di-endorse oleh Winase gitu ya? Ya, endosan. Keluar penjara sudah yakin Kembang akan berpasangan dengan Ipat dan akan menang di Pilkada Jembrana ini? Oh iya, yakin kita. Kalau itu sudah yakin, Pak. Hitungan kita sudah perfect gitu ya. Iya. Makanya saya waktu poskes pertama kan saya bilang, sudah sebenarnya Tambo ngoyong ya. No, kan kita kan sudah tahu. Iya, sudah tahu kekuatannya. Ya. Bisa mengukur gitu ya. Sudah, dan memang terukur, kekuatan terukur. Dan terbukti sekarang hasilnya sesuai. Ya, sesuai. Meskipun meleset dikit kan. Meleset dikit. Ya. Jadi playing putnya itu lah yang meleset itu. Ya.
luar biasa ini obrolan dengan Prof. Winase nih. Ya. Boleh Pak sedikit cerita kenangan dulu di dalam lapas itu seperti apa Pak? Ya kalau di lapas kita biasa-biasa aja. Biasa aja nggih. Karena ya tentu waktu zamannya pilkadanya Pak ini Pak Koster. bukan pilkadanya Pak Tambo. 2020. Saya ketat sekali Pak. Ininya HP kan sebenarnya nggak boleh bawa HP. Saya nyolong-nyolong bawa HP. Sampai berapa kali HP di apa namanya? Berarti suara Pak Winase di dalam lapas itu waktu itu sangat menentukan juga ya, masih menentukan ya. Maaf, saya mungkin pernah kotak kosong Pak, zamannya sebelum waktu Abang ngelawan kotak kosong, maunya ke kotak kosong, akhirnya pakai Agung Joyo dengan Sinatra. Iya ya. Dapat 38 kan? Iya. 38%. 38% ya. Ya. Itu kalau digenjot bisa kompetitif itu. Iya. Berapa tahun dulu di lapas Pak ya? 10. 10 tahun ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi hampir 10 tahun di dalam lapas tapi biasa-biasa aja gitu. Biasa aja. Iya. Pak, waktu sampai masuk dalam lapas itu apakah memang merasa murni karena hukum atau ada? Kalau saya kan sudah, maaf, orang kasat mata aja bisa lihat deh Pak. Iya. Lu masa saya mau berikan beasiswa, saya yang dihukum, beasiswanya diterima, saya yang dihukum. Berikan beasiswa semua, beasiswanya sudah diterima. Di LHP-nya BPK tidak ada kerugian negara. Jadi Pak nggak pernah merasa itu melakukan dugaan korupsi. Masyarakat Jemberana udah tahu semua. Makanya masih percaya dengan lapas sekarang. Kalau nggak gitu kan saya nggak dipercaya sama masyarakat Jemberana. Nggak dipercaya ngendorse IPAT ya. Bahkan sampai 2 periode deh Pak ya. Pilkada 5 tahun yang lalu sama Tambo tetap menang. Sekarang sama Kembang menang lagi kan. Jadi lebih kebanyak 3 kali Pak, waktu zaman Sinatra. 3 kali malah ya? Iya. Saking itu Pak Sinatra nggak berani ini, karena dia mau karena dia boneka nggak mau kelihatan. Iya. Waduh, panjang lebar nih. Sebenarnya saya masih mau panjang lebar nih. Ngobrol sama beliau tapi waktu. Lain kali kita lanjut lagi Pak. Terima kasih. Mungkin ada harapan bagi masyarakat Jemberana harapan saya tentu menang ini. Harapan saya masyarakat Jemberana sudah lupakan persaingan itu. Kita terima kondisi ini menjadi pilihan rakyat tidak harus terpolarisasi. Jadi dengan demikian mungkin pembangunan akan lebih mudah kita laksanakan. Jadi 0102 bersatu lagi. Bersama, jangan terjadi polarisasi. Apakah Prof. Winase nanti akan ada komunikasi juga dengan Tambo mungkin? Ya mungkin komunikasi langsung kan tidak mungkin. Jadi saya juga yang komunikasi kan tentu pendukung saya. Iya. Jadi berharapnya bahwa kita semua bersatu untuk membangun Jemberana gitu Pak ya. Baik, Tribuners Semutan Tribun Bali. Demikian obrolan saya dengan Prof. Winase. Banyak kisah hidup yang beliau sampaikan juga terkait Pilkada Jemberana dan tentu juga harapan-harapan 5 tahun ke depan bagaimana Jemberana bisa lebih baik, maju dan bermartabat. Dan ini selalu ingat bagi Tribuners dan Tribun Bali, moto beliau ini. Pasti kalau mau pasti bisa. Ada bukunya Pak? Ada bukunya. Nanti bisa langsung dengan Prof. Winase ya. Bisa dibeli di Shopee Pak? Iya, bisa dibeli di Shopee. Itu jadi motivasi bagi judulnya adalah Kalau Mau Pasti Bisa. Kalau Mau Pasti Bisa. Terus ada lagi buku saya Anak Desa Penantang Zaman. Anak Desa Penantang Zaman. Ada lagi buku saya Otonomi Daerah Bukan Basa-Basi. Iya. Banyak banget bukunya beliau ini. Ya, silakan Tribuners Semutan Tribun Bali yang ingin meraih sukses
seperti beliau atau ingin menjadi pejabat yang sukses, yang punya terobosan-terobosan luar biasa seperti beliau pada zamannya menjadi bupati dulu, bisa membaca buku-buku yang dicetak oleh Pak Prof. Winase ini. Demikian Tribuners, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.